Kita udah paham Pak. Saking udah Allah kasih taufik sama kita. Siapa kayak yang ngajar duduk di kursi ini. Siapa kayak yang mengisi taklim. Kita udah tahu pokoknya kalau hari Sabtu, Ahad Pak Ustadz. Liburan saya ya ke masjid ini. Pokoknya kajian ba'dal maghrib, kajian ba'dal maghrib hari Sabtu. Atau kemudian hari Ahad. Udah nggak perlu lagi ngelihat gurunya. Karena yang dicari ilmunya udah. Saking Allah udah kasih taufik Pak. Jadi kayak siapa yang ngisi nih? Nggak tahu. Pokoknya Sabtu ngaji aja udah. Ustadz siap, Ustadz Fulan, Habib Fulan. Ya pokoknya dengerin aja. Masya Allah. Itu Pak. Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, diizinkan melakukan amal soleh itu berulang-ulang. Apa yang kita punya di Ramadan harus dilanjutkan di bulan Syawal. Minimal kan 3 Pak. Yang kita pegang. Betul ya? Minimal 3 nih. Pertama, intensitas kita menghidupkan malam Ramadan. Udah pasti. Kalau gitu hidupkan lagi di luar ini. Berarti kan kalau di malam Ramadan kita hidupkan dengan apa? Yang paling banyak sholat sunnah. Yang kedua Quran. Kita kalau banyak nemu di masjid-masjid tadarus, ya ba'da taraweh. Banyak itu Pak. Kita ketemu lagi orang tadarus, selesai sholat witir, tadarus. Malam kedengar tadarus. Macam-macam, ada yang pakai speaker luar, ada yang enggak. Nah, berarti ini Syawal kita harus pegang itu Pak. Abis sholat Isya, pastikan kita sholat witir. Nanti terserah Bapak dengan kebiasaannya. Apakah mau langsung disambung, atau mau nunggu nanti di rumah menjelang tidur, atau nanti bangun tidur dibarengin sama tahajud. Saya biasa witirnya mepet-mepet sama subuh Pak Ustadz. Kan meskipun sedikit tapi berulang, ini yang disenangi sama Allah. Ketimbang banyak, habis itu nggak dikerjain lagi. Apa kata Rasul? La takunu mithla fulan. Jangan jadi kayak fulan. Kata Rasulullah nih. Gimana fulan sifatnya itu ya Rasul? Qamal laila wa taraka ba'daha. Dia bangun satu malam, qiyamul lail Pak. Habis itu udah nggak bangun lagi malam-malamnya. Apa sebabnya? Dari ba'dal isya ke subuh nggak tidur Pak. Terus dibangunkan itu malam, dijaga dia malam. Tapi setelahnya malam-malamnya nggak ada lagi. Udah kalau gitu berarti kita yang biasa saja. 3:30, jam 4 kita udah bangun. Habis itu besok lanjut lagi pelan-pelan. Saya pulang mikir juga kan jadinya. Iya berapa? 10 juta kali. Nah ini namanya tajassus ya kita. Berarti Pak, nih. Allah berikan sama kita di bulan Ramadan kesempatan kita ngedekat kepada Allah. Kesempatan kita kemudian betul-betul memegang yang menjadi keistiqomahan kita, ketaatan sama Allah. Mumpung bahasanya nih, Allah mengizinkan sama kita Pak. Ayo pegang legalitas ini loh Pak. Izin yang sudah Allah berikan, jadikan ini betul-betul tanda Allah ridho sama kita. Berarti kalau Allah ridho, amalan itu kan terulang. Jadi nanti kita pulang masih megang Quran, ngaji, nunggu antara azan sama maghrib. Berarti kan kalau bisa berdoa antara azan dan iqamah maksud saya. Berarti kan kita datangnya kan sebelum azan, betul gitu ya Pak? Berarti kan kita datangnya sebelum Imam takbiratul ihram, kesempatan kita. Nah inilah yang kita mau pegang. Perasaan masih ada tapi udah nggak punya makanan lagi. Udah kembali ke settingan pabrik warteg lagi, gitu lagi Pak. Nah artinya bagaimana Ustaz? Kalau yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, puasa wajib kita, ternyata melahirkan juga ibadah ini berulang. Beginilah cara tanda Allah menerima kita punya puasa. Bulan Syawal udah mulai seneng Pak mau puasa. Pak Ustadz saya puasanya Senin, Kamis. Yo, silahkan. Saya mau lanjutin Ustadz puasa qadha nih biar nanti nggak, monggo silahkan. Terserah Pak. Yang mana yang nyaman buat kita, yang luang lowong kita, monggo silahkan. Jadi ini tolong catatan kita yang ketiga. Kalau pengen melihat kayak hamba Allah atau hamba Ramadan, maka dilihat keberlangsungannya. Dan ini juga pengaruh keterima atau endaknya Pak. Diterima amal kita kalau Allah berikan kesempatan kepada kita, diizinkan oleh Allah. Ingat Pak, diizinkan Pak. Kalau nggak diizinkan sama Allah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Orang udah niat banget Pak, pengen sholat Id 1 Syawal Pak, udah siap-siap banget Pak.
Belum Allah izinin Pak. Salah hari Pak. Salah hari Pak. Dia pikir ini udah lebaran. Belum Pak, pas datang kok gak ada yang sholat ini dia bilang. Salah hari Pak. Mau gimana? Belum diizinin sama Allah. Kayak orang semangat Jumat gimana sih Pak? Semangat ngejar sholat Jumat tapi datangnya di hari Sabtu, mau ngapain? Kok gak ada yang khutbah? Ya gak bakalan ada dia bilang. Artinya apa Pak? Allah kalau menerima kita punya amal, Allah akan izinkan kita mengulang-ulang amal itu Pak. Kayak Bapak nih, beberapa yang kemudian hadir sudah tahu di Masjid MRBJ ini Pak. Kita udah paham Pak. Saking udah Allah kasih taufik sama kita. Siapa kayak yang ngajar duduk di kursi ini, siapa kayak yang mengisi taklim, kita udah tahu pokoknya kalau hari Sabtu, Ahad Pak Ustadz, liburan saya ya ke masjid ini. Pokoknya kajian ba'dal maghrib, kajian ba'dal maghrib hari Sabtu atau kemudian hari Ahad. Udah nggak perlu lagi ngelihat gurunya karena yang dicari ilmunya udah. Saking Allah udah kasih taufik Pak. Jadi kayak siapa yang ngisi nih? Nggak tahu. Pokoknya Sabtu ngaji aja udah. Ustadz siap, Ustadz Fulan, Habib Fulan. Ya pokoknya dengerin aja. Masya Allah. Itu Pak. Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, diizinkan melakukan amal soleh itu berulang-ulang. Berarti kalau dibalik. Kalau Allah nggak menghendaki Pak. Kalau Allah menolak. Mohon maaf bukan menilai. Ini hanya sebagai ilmu ya Pak. Sebagai takribul fahm, supaya memudahkan kita faham ini. Kalau Allah kemudian nggak seneng, kalau Allah kemudian menolak, kalau Allah kemudian nggak mengizinkan, nggak sampai kita mengulang-ulang amal soleh itu. Yang kita kerjain itu pertama dan terakhir Pak. Buka Quran kita Pak, ke mushaf. Hari pertama Ramadan kita buka tuh, Masya Allah. Langsung Pak, nggak tanggung-tanggung, saking semangatnya. Satu dudukan, satu juz Pak. Sahur, habis sahur kita ngaji setengah juz. Habis subuh kita jaga tidur, supaya nggak tidur, baca lagi setengah juz. Selesai sampai syuruk. Dikejar luar biasa Pak. Hari pertama Pak. Hari kedua udah mulai kumat nih Pak. Hari kedua, ketiga, ya udah sampai sekarang nih ketemunya cuma satu juz itu aja. Terus saya bilang nggak baca lagi Bang. Nggak sempet Pak Ustadz, nggak sempet Pak. Dia kurang panjang kali waktu 24 jam gitu. Artinya apa? Kalau Allah tidak mengizinkan, ya Allah ada saja Pak perkara-perkara kita yang membuat kita nggak sampai. Ibu-ibu Pak, kalau pengajian, aduh ramenya, semaraknya. Padahal tingkat kesibukannya Masya Allah. Mau ngaji cucu belum diurusin kan? Ini gimana ini bener Pak, anak tuh Masya Allah, rumah. Tapi kalau pengajian ibu-ibu hadir, ibu-ibu tuh kalau pengajian Pak, Masya Allah, asal bapak kuat aja suaminya mah. Iya kan Pak, Al-Barokah warna kuning gamisnya Pak, MRBJ hijau misalnya ini ya, belum lagi Darul Muttaqin, itu asal bapak siap aja Pak. Seminggu bisa 8, ada yang 2 kali bayar, 1 kali bayar, macam-macam situ modelnya Pak. Saya sebenarnya nggak ada masalah Pak kalau ngaji banyak. Itunya doang tuh yang bermasalah saya. Tahu-tahu pulang ya warna hijau ini. Tinggal bilang nih ya 2 kali cicilan. 2 kali cicilan 500 Pak. 250 dong dia bilang. Tapi ya ibu-ibu lah punya caranya sendiri Pak. Nggak apa-apa silahkan dia bilang. Tapi apa maksudnya? Saking Allah memberikan taufik, kesibukannya banyak, ngerjain rumah, jagain anak, antar jemput anak misalnya Pak. Tapi masih punya waktu luang buat ngaji. Ngaji di masjid ini bisa, musola ini bisa. Kita Pak, anak yang udah diserahkan ke ibu, yang udah urusan kita, udah template begitu aja pekerjaan kita, berangkat ke kantor pulang. Nggak punya waktu kita. Bukan nggak punya waktu, jangan-jangan Allah yang nggak mengizinkan. Keempat Pak, kalau kita nih hambanya Allah, benar-benar kita dedikasi kita jelas, kita bukan hamba Ramadan, berarti Ramadan kita jadikan sebagai loncatan kita Pak, pegangan kita untuk 11 bulan yang akan datang, bukan menjadi puncaknya. Saya ulang nih Pak ya, Ramadan bukan puncaknya. Karena kalau Ramadan puncaknya berarti Syawal turun. Turun lagi hilang berarti. Berarti maksudnya gimana Ustaz? Ramadan trainingnya, madrasahnya untuk 11 bulan yang akan datang. Taraweh Pak,
kita jaga. Khatamin kita tarawih. Apa riwayatnya, apa fadilah keutamaannya. Siapa yang ngejaga malam-malam Ramadan sampai tuntas, Allah jaga rizkinya sampai 11 bulan yang akan datang. Itu kan kita diajari untuk itu, Pak. Berarti latihan tilawah, latihan tadarus kita selama 1 bulan, prakteknya ini Syawal. Prakteknya Syawal. Jadi gampangnya, jangan jadikan kita punya Ramadan sebagai puncak urusan kita. Tetapi Ramadan ini menjadi landasan, Pak. Sebagai loncatan kita. Oke, selama 1 bulan. Jadi kita di training selama 1 bulan. Maka lapangan pekerjaannya itu sekarang ini nih. Dari Syawal ini, Pak. Makanya Syawal yang berarti peningkatan. Karena sudah digembleng selama 1 bulan. Ayo Pak, buktikan ke Allah. Saya, kita semuanya nih. Ayo, apa yang udah rutin coba pegang-pegang Pak. Dan inget-inget. Yang saya rutinin apa di bulan Ramadan? Oke, setiap malam saya ada sholat sunnah. Berarti witir tetap harus jalan. Quran kapan bacanya waktu di Ramadan? Pak Ustadz, saya rutin bacanya ba'da subuh. Baca lagi menjelang taraweh. Berarti 2 waktu ini kita harus pakai. Ba'da subuh ketemu lagi Quran. Ba'dal maghrib ketemu lagi sama Quran. Walaupun mungkin Pak, intensitasnya nggak sama. Kalau di Ramadan entah kenapa ya Pak, semangat kita tuh Masya Allah. Mungkin karena rame-rame ya Pak. Itu Pak, kalau itikaf di masjid ramenya Pak, bener Pak. Saking ramenya nih kalau Bapak itikaf tuh yang 10 malam terakhir. Sampai kita nggak nemu lagi Pak, karena semua udah pada rebahan semua Pak. Sampai bingung itu konsep itikaf bagaimana sih itu. Kan kalau sebelum nunggu kita waktu Qiyamul Lail kan gitu ya Pak. Ramenya orang nih, sampai kita nggak bisa Pak. Tapi semuanya pada rebahan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Namanya yang penting senang sama masjid, biarin nggak apa-apa. Berarti apa yang kita punya di Ramadan harus dilanjutkan di bulan Syawal. Minimal kan 3 Pak yang kita pegang, betul ya? Minimal 3 nih. Pertama, intensitas kita menghidupkan malam Ramadan. Udah pasti. Kalau gitu hidupkan lagi di luar ini. Berarti kan kalau di malam Ramadan kita hidupkan dengan apa? Yang paling banyak sholat sunnah. Yang kedua Quran. Kita kalau banyak nemu di masjid-masjid tadarus, ya ba'da taraweh, banyak itu Pak. Kita ketemu lagi orang tadarus, selesai sholat witir, tadarus. Malam kedengar tadarus, macam-macam. Ada yang pakai speaker luar, ada yang enggak. Nah, berarti ini Syawal kita harus pegang itu Pak. Abis sholat Isya, pastikan kita sholat witir. Nanti terserah Bapak dengan kebiasaannya. Apakah mau langsung disambung, atau mau nunggu nanti di rumah menjelang tidur, atau nanti bangun tidur dibarengin sama tahajud. Saya biasa witirnya mepet-mepet sama subuh Pak Ustadz. Jadi bangunnya jam 4, jadi sholat sunnah, tahajud bareng sama witir, zikir doa, baca Quran, udah subuh. Enak Pak, bagus. Yang belum terbiasa Qiyamul Lail waktunya panjang, mepet-mepet aja Pak, setengah 4, jam 4, dah boleh. Jangan jam 2 Bu. Kalau belum biasa nih, kalau yang udah biasa jam 2 bangun, sholat, baca Quran, doa, rebahan, tidur, bangun jam 6. Lah ini kan repot Pak. Yang sunnah kita kerjain, subuhnya yang wajib kita kesiangan. Habis itu begini, nggak apa-apa dah kesiangan, yang penting tahajud. Nggak bisa begitu Pak. Gak bisa. Yang benar gimana? Cari gimana caranya. Yang sunnah dapat juga, wajib apa lagi? Berarti pepet-pepetin aja Pak. Bangunnya setengah 4, jam 4 gitu Pak. Nanti setengah jam, kita kan ibadahnya ya yang biasa. Yang nggak tahu ya kalau yang ibadahnya. Saya Pak Ustadz, karena ada yang begini Pak. Kalau ketemu jamaah, Pak Ustadz saya dari jam 2 udah bangun gak bisa tidur lagi. Itu canggih banget Pak. Ngalah-ngalahin yang Ustadz Pak. Kita kan ngebangunin santri jam 3, ntar santri paling bangun setengah 4 gitu Pak. Ngalah-ngalahin. Jadi apa aja Bu yang dibaca kalau udah bangun jam 2? Pak Ustadz saya sholat sunnah. Semua sholat saya sholatin Pak Ustadz. Ini saya kalau udah denger semua sholat disolatin. Ini orang tinggal nerima wahyu kayaknya Pak. Semua sholat disolatin bagaimana ini? Sampai rapi Pak Ustadz, dari jam 2 sampai kemudian Pak Ustadz jam 3 nanti saya baca Quran itu Pak Ustadz sampai adzan subuh. Allah hebatnya. Tapi memang betul Pak, di beberapa keadaan yang udah biasa bangun pagi itu nggak pakai alarm juga bangun sendiri Pak. Dan kalau nggak bangun
itu kita bisa melihat indikasinya bahwa ini orang sakit, Pak. Pasti lagi dalam keadaan sakit. Makanya masjid itu menjadi tempat itu, Pak. Kalau ada orangnya kita sapa, silaturahim. Ketika kita nggak melihat si fulan, pasti tanda nih beliau kalau nggak sakit pulang kampung. Itu cirinya, Pak. Enak banget, Pak. Jadi kayak mana ini fulan nggak ketemu, mana ini Pak Haji ini. Pas ketemu dalam nggak ketemu selama sepekan, kita ketemu, kemana aja Ji? Pulang kampung. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Bener orang Betawi. Kampung mana antum ini? Kampung Duku, Pak Ustadz. Ya di situ-situ aja dia. Nah artinya apa, Pak? Ketiadaan dia saja itu membuktikan bahwa oh ada sesuatu. Oh lagi sakit kah? Lagi pulang kampung. Nah ini yang kita pegang. Jadi hamba Allah atau hamba Ramadan ini, Pak, jawabannya ada di kita. Kalau secara lisan saya paham jawabannya. Hamba Allah apa hamba Ramadan? Hamba Allah. Bener semua. Hamba Allah apa Ramadan? Hamba Allah. Tapi Qurannya masih baca nggak di bulan Syawal? Nah itu dia, Pak Ustadz. Waktu malam takbiran lupa naro. Berarti selesai baca Qurannya sampai malam takbiran. Karena malam takbiran juga udah nggak dibaca, Pak. Karena kan kita takbiran sudah. Artinya apa yang sudah kita pegang di bulan Ramadan, ayo lanjutkan di bulan Syawal. Syawal, Pak. Kalau Syawal itu bagus, Pak, sudah. Dengarkan kalimat ini, Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza nadharta bi Ramadan ala amalika." Kalau kamu pengen ngecek Ramadannya masih berbekas atau enggak, cek Syawalnya. Kalau Syawal yang kamu lakukan di Ramadan itu dilakukan di bulan Syawal, maka 11 bulan setelahnya pasti akan terjaga keistiqomahannya, Pak. Jadi Syawal ini menunjukkan. Coba deh, Pak, coba dah. Lihat nih di bulan Syawal nih, udah sepekan lebih nih. Coba-coba ingat-ingat dulu, Pak. Ingat-ingat, Bu. Iya ya, Quran nih mulai agak lewat nih. Mulai iya tiga hari nggak baca Quran. Sibuk, karena soalnya Ancol, Pak Ustadz, Ancol, Dufan, kebun binatang. Udah ke kebun binatang, Bapak Ibu sekalian? Kalau belum, nggak usah ke sana, Pak. Lebih banyak hewan yang lihat orang ketimbang lihat kebun. Banyakan orangnya daripada hewannya, Pak. Ontanya cuma 2, yang nonton 250, Pak. Onta yang bikin hiburan sama kita ini. Ustadz, berarti ini kalau kita ketemu di bulan Syawal, masih jalan ibadah kita yang ada di bulan Ramadan ini, Pak. Ngejamin berarti 10 bulan ke depan masih jalan. Meskipun intensitasnya nggak sama. Contoh gini, Pak. Kita qiyamul lail mungkin udah ada tarawehnya, ada witirnya, Masya Allah. Bapak 8 sama 3, 11. Kalau yang 20 sama 3, 23, Masya Allah. Kita mungkin kembali lagi ke settingan awalnya. Mungkin tahajud cuma 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat aja saya, Pak Ustadz. Sama witir, mungkin cuma itu saja, Pak. Nggak apa-apa, yang penting pengulangannya terus berjalan. Wa ma qalla wa kafa khairun min kathura wa alha. Semua yang kita kerjakan meskipun sedikit tapi berulang, ini yang disenangi sama Allah. Ketimbang banyak, habis itu nggak dikerjain lagi. Apa kata Rasul? La takunu mithla fulan. Jangan jadi kayak fulan. Kata Rasulullah nih. Gimana fulan sifatnya itu ya Rasul? Qamal laila wa taraka ba'daha. Dia bangun satu malam, qiyamul lail, Pak. Habis itu udah nggak bangun lagi malam-malamnya. Apa sebabnya? Dari ba'dal isya ke subuh nggak tidur, Pak. Terus dibangunkan itu malam, dijaga dia malam. Tapi setelahnya malam-malamnya nggak ada lagi. Udah kalau gitu berarti kita yang biasa saja. 3:30, jam 4 kita udah bangun. Habis itu besok lanjut lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Maka ini yang Allah janjikan. Pak, catatan kita kelima. Apa yang dijanjikan oleh Allah adalah fakta. Apa yang dijanjikan oleh manusia cuma cerita, Pak. Saya ulang nih, Pak. Apa yang dijanjikan oleh Allah adalah fakta. Yang dijanjikan manusia itu cuma jadi cerita, Pak. Apa yang Allah janjikan di Ramadan, 11 bulan yang akan datang nanti Allah akan jaga rezeki kita. Kalau kita ngejaga sholat subuh kita, Allah jamin rezeki kita hari itu. Kalau kita kemudian ngejaga kita punya ibadah kita, Quran kita, sholat kita, beresin sholatmu, aku beresin urusan rezekimu. Beresin sholatmu, aku beresin urusan rumah tanggamu. Beresin sholatmu, aku beresin hubunganmu dengan kakak dan adikmu. Kata Allah nih, itu janji Allah, fakta, Pak, pasti kejadian. Tapi kalau janjinya manusia tuh, Pak, bisa jadi cuma cerita gitu, Pak.
Saya paling banyak Pak di PHP-in orang itu Pak. Orang kalau paling dermawan, masih ingat Pak? Ciri Pak, Bu sekalian, orang paling dermawan kapan Pak? Betul, orang paling dermawan kalau belum megang cuan Pak. Itu dermawan bener Pak. Ustadz, doain Pak Ustadz. Ini lagi ikut lelang nih Pak Ustadz. Ini proyek Pak Ustadz, Masya Allah. Ini proyek 10 miliar ini Pak Ustadz. Kita Pak, suruh doain nih. Siap, Ustadz bacain dah sama santri-santri kali ya. Bacain salawat 1000 atau hatamin Quran. Biar tembus Ustadz, tembus Masya Allah Ustadz. Kalau 10 miliar ini gol, 2,5%-nya udah pasti Ustadz itu. Pak, hidup saya tadinya baik-baik saja Pak. Sebelum ditelepon nama si bajingan ini Pak. Pak Ustadz kok ngomong gitu? Lah gara-gara dia nelpon, saya jadi nggak bisa tidur Pak. Saya kumpulin, saya ngaji. Ya, baca salawat, sallallahu ala Muhammad. Dia bilang. Tapi menjelang tidur saya mulai buka handphone, 10 miliar 2,5% berapa ya? Saya mikir Pak, 1 M-nya 25 juta, betul ya? Kalau 10 M kan berarti 250 juta. Allah ya Karim. Saya huruf shotnya saya tebelin tuh Pak. Sallallahu. Kalau emang itu bentuk kekhusyuan gitu Pak. Makanya saya bilang, tapi Pak, Masya Allah, dalam sebulan, 2 bulan, pas ketemu lagi, gimana Ji? Lancar, Alhamdulillah. Ustadz, Masya Allah. Masya Allah, saya udah paling kesel banget Pak, kalau udah istilah di depan-depannya bener, tapi kenyataannya nggak bener. Dakwatukum Ustadz, wih dakwatukum Pak. Berkat doanya antum Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Lengkap banget ini bahasanya Pak. Lah berarti kan kabar gembira dong. Gimana lolos Pak Ustadz. Perusahaan kita yang diterima itu untuk ikut proyek ini. Alhamdulillah. Saya cuma nunggu, mudah-mudahan nggak ada cuma nih. Keluar Pak, cuma. Baru keluar 30% dulu Pak Ustadz. Ustadz tenang aja Pak Ustadz. Kayak nggak kenal. Justru karena saya nggak kenal. Kalau saya kenal emang nggak saya bacain Pak. Tenang Pak Ustadz, ya udah. Nah setelah itu ya sudah Pak. Udah hilang, nggak ada kabar sampai sekarang Pak. Nanti kalau dia muncul lagi, nah baru kalau dia mau masuk proyek lagi berarti Pak. Artinya apa? Orang kalau dermawan itu emang kalau lagi belum megang uang, begitu Pak. Belum dapat proyek, mah dermawan banget. Kita udah pengalaman. Sekarang kalau udah, Ustadz, saya mau ada proyek ini, diem aja lo, diem. Minta tolong apa? Didoain. Saya doain, nggak usah sebut-sebut udah. Mau ngasih kemana? Kayak terserah gitu kan. Biar kita nggak ngarep-ngarep Pak. Emang begitu hidup tuh. Kalau ngelihat gimana sih Pak? Kan tajasus ya, memata-matai hidupnya orang lain. Ini yang paling gak enak Pak. Ngisi di Pondok Indah Pak. Rumahnya Masya Allah. Kayaknya kalau cuma masjid ini kalah Pak. Gede banget Pak. Kayak kecil pas masuk, pas di dalamnya Allah gedenya Pak. Di Pondok Indah ada orang punya rumah segede gitu. Saya baik-baik aja Pak, gak ada masalah. Nih supirnya nih Pak. Pas giliran saya mau masuk, itu pagar nggak ada orangnya kebuka Pak. Kata sopir, ini rumah gede banget Pak Ustadz. Itu pagarnya aja harganya berapa tuh Pak Ustadz? Pakai remote kebuka. Selesai ceramah saya mulai mikir, ya berapa harganya ya? Saya jadi searching di Tokopedia Pak. Dan ada lagi harganya Pak. La ilah, saya mulai mikir, apa pesantren saya pakai itu ya? Ini yang jadi masalah gitu tuh Pak. Ya Allah, mata-matain nikmatnya orang lain gitu Pak. Makanya kalau ada apa-apa Bapak kalau ngundang saya nanti kemana kayak di perusahaan segala macam, nggak usah cerita-cerita lah Pak berapa harganya, Masya Allah. Saya ngisi Pak di Pakubuwono. Rumah. Dia cerita nih, asistennya bilang gini, Pak Ustadz ini rumah Ustadz, tahu nggak Pak Ustadz? Berapa bayar listriknya? Duh saya udah males banget. Gak usah ngomong apa dia bilang. Dan pokoknya saya nggak mau tahu gitu dia bilang. Tapi yang sama dia Pak, ya udahlah kalau Pak Ustadz nggak mau tahu, nggak diceritain aman. Tapi karena dia sumbunya udah dinyalain, iya kan? Tadinya kan siapa sih Pak yang mikirin listriknya orang? Mau bayar listrik 20 juta bodo amat. Saya mikirin listrik saya Pak yang nut itu loh Pak. Yang kayak dinamit mau meledak gitu Pak. La ilaha illallah. Tapi saya pulang mikir juga kan jadinya. Iya berapa? 10 juta kali. Lah ini namanya tajasus ya kita. Berarti Pak, nih. Allah berikan sama kita di bulan Ramadan
kesempatan kita ngedekat kepada Allah, kesempatan kita kemudian betul-betul memegang yang menjadi keistiqomahan kita, ketaatan sama Allah. Mumpung bahasanya nih, Allah mengizinkan sama kita Pak, ayo pegang legalitas ini loh Pak, izin yang sudah Allah berikan, jadikan ini betul-betul tanda Allah ridho sama kita. Berarti kalau Allah ridho, amalan itu kan terulang. Jadi nanti kita pulang masih megang Quran, ngaji, nunggu antara azan sama maghrib. Berarti kan kalau bisa berdoa antara azan dan iqamah maksud saya, berarti kan kita datangnya kan sebelum azan, betul gitu ya Pak? Berarti kan kita datangnya sebelum imam takbiratul ihram, kesempatan kita. Nah inilah yang kita mau pegang. Maka semua yang Allah janjikan adalah fakta, dan apa yang manusia janjikan cuma cerita. Kalau begitu, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, yuk kita ambil baik-baik. Sudah banyak, satu persatu para asatidz datang menjelaskan bagaimana janji-janji Allah, keutamaan-keutamaan Allah, terutama di 11 bulan yang akan datang. Malam Ramadan, dijaga rumah tangga kita. Salah satunya adalah kemuliaan witir, Pak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan witir? Bapak jaga sholat sunnah witir. Apa kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku jaga rizkimu dan rizki anak keturunanmu. Witir Pak. Witir nih. Kalau kita mapan, Allah mapanin juga anak turunan kita. Allah, witir Pak. Jarang kita ini mendengar ini Pak. Hafadhallahu laka wa dzurriyyataka. Allah kemudian jaga dirimu dan keluargamu. Allah jaga rizkimu, orang tua. Terus juga anak turunan kita. Jadi kalau kita mapan, alhamdulillah cukup Pak. Allah jadiin anak-anak kita juga cukup gitu. Allah berikan kita, alhamdulillah Pak Ustadz, kami nggak terlilit sama sekali sama hutang. Anak-anak kita juga nggak terlilit sama hutang. Karena kita udah pegang Pak. Siapa yang bangun sebelum datang subuh mengerjakan sholat sunnah. Lalu kemudian datang kumandang azan, kita kerjain sholat sunnah fajar. Atau kemudian qobliyahnya kita. Lalu kemudian datang sholat subuh, kita kerjakan subuh. Lalu kemudian ba'da subuhnya nggak tidur sampai datang waktu syuruk. Apa kata Allah? Ba'adakallahu ala amraini, aku jauhkan engkau dari dua perkara. Apa Pak? Yang pertama, terlilit hutang. Yang kedua, aku jauhkan dari kefakiran. Kamu apa lagi? Ini janjinya Allah Pak. Coba-coba Pak, coba-coba lihat saja. Yang gak beriman saja Pak, paginya aja dia muliakan. Makanya rezekinya ada. Kalau kita ini janji Allah, fakta Pak, pasti. Maka maksudnya bagaimana Ustadz? Berarti Pak, golden time-nya kita dari sebelum subuh setengah jam, 1 jam ba'da sebelum subuh, sama 1 jam ba'da subuh kita pegang kuat-kuat Pak. Kita pegang kuat-kuat. Supaya apa? Supaya janji Allah ini jadi pegangan kita terus Pak. Bismillah, bismillah. Karena yang dijanjikan oleh Allah adalah fakta, yang dijanjikan oleh manusia adalah cerita. Udah pegangan ini. Jadi kalau ada manusia siapapun Pak, ngomong kepada kita tentang janjinya, pokoknya nanti kalau saya akan, pokoknya kamu besar saya akan sekolahkan, saya akan kuliahkan, nanti kamu kalau udah selesai kuliah kerja tempat saya. Ustadz gampang, kalau butuh apa-apa ngomong sama saya Pak Ustadz. Yang kayak gitu-gitu cerita Pak, cerita. Ustadz butuh apa-apa WA saya nggak bakalan WA Pak, orang cuma cerita. Kalau emang dia bener-bener, kenapa nunggu saya WA? Kan begitu Pak. Pak Ustadz butuh apa? Ustadz WA aja. Saya butuh semua Pak. Kalau saya WA nggak cukup ini, dia bilang. Masa saya suruh WA, dia bilang. Nah ini yang kita pegang. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita semuanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan kumpul kita menjadi kumpul yang barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada'alana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul kecuali semua dosa kesalahan kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.